selamat pagi para penonton channel Plus Berengi. Apa kabar Anda hari ini? Di hari Senin, tanggal 21 Agustus 2022. Semoga Anda kami tunggu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan bersemangat, bergairah ya. Hari ini kita akan membuat sebuah video perjalanan kembali dari ruas Jalan Tiga Pinang Kabanjahe, tapi kali ini kita juga akan mencoba jalan alternatif yang lain. Alternatif yang lain yang kami maksud kali ini adalah kita akan belok kiri di desa Kacaribu. Jadi kita tidak melalui Kabanjahe, kita menuju Blastagi, tidak melalui Kabanjahe, tapi kita membelok kiri di desa Kacaribu. Kemudian nanti kita akan melewati desa Nangbelawan, terus ke Simpang 4. Simpang 4 nanti kita belok kanan ke arah Blastagi. Ini sekarang kita berada di jalur Tiga Pinang Kabanjahe, sudah mendekati desa Kacaribu selewat SPBU Kacaribu. Begini situasi pagi ini, agak mendung saja, hawa sejuk ya. Pokoknya enaklah untuk melakukan perjalanan, tidak terlalu terik ya. Mari kita saksikan bagaimana perjalanan ini. Jalur alternatif ini sangat cocok dilalui apabila Anda ingin melewati menuju ke arah Medan, melewati jalan alternatif Langkat, Telagah. Ini sangat cocok melalui jalur ini. Ini kita sudah berada di desa Kacaribu. Menurut informasi yang saya dapat, jalan alternatif itu berada di samping gereja Katolik. Ini gereja Katolik di sebelah kiri. Jadi kita pelan-pelan kita pasang lampu sein kiri supaya kalau ketemu jalannya kita langsung belok. Ini dia jalannya rupanya ini. Ini dia. Kita belok kiri di sini. Ya. Bagaimana umumnya jalan pedesaan, jalannya tidak begitu lebar, tapi ini cukup mulus. Kita langsung disambut turunan yang cukup ekstrim ya. Kita selisih dengan traktor ini. Langsung mengalah atas traktor. Kita lanjut perjalanan karena tadi kami berhenti sebentar untuk membersihkan kaca karena ada noda di situ, nanti takutnya mengganggu gambar video ya. Jadi setelah turunan ini kita disambut tanjakan ini. Tanjakannya tidak begitu ekstrim. Jadi sampai saat ini jalannya masih mulus ya. Kita melewati daerah-daerah pertanian sebagaimana umumnya tanah taro ya. Di sebelah kiri kita ada traktor sedang bekerja menggemburkan tanah pertanian.
Bagi Anda para penonton yang bukan berasal dari daerah Sumatera Utara, kami informasikan bahwa daerah Tanah Karo ini atau Kabupaten Karo yang kita lewati ini adalah daerah pertanian. Pertaniannya sayur mayur ya, jeruk, ada juga sebagian kopi, tapi umumnya kalau di daerah pertanian sekitar Brastagi ini boleh dikatakan daerah sekitar Brastagi itu banyak daerah pertanian sayur mayur. Jadi hawanya sejuk ya, sesuai dengan daerah yang cocok untuk nanam sayur. Jadi sama kira-kira kalau Anda di Jawa itu dengan dataran tinggi Dieng mungkin ya, tapi kalau hawanya lebih dingin Dieng. Saya sudah juga ke sana, jadi lebih dingin Dieng itu lebih dingin ya, pokoknya lebih dingin lah dari. Nah, di sini ada persimpangan. Kalau kita ke kiri kita ke desa Nang Belawan. Kalau kita mau ke Brastagi kita ambil ke kanan ya di sini. Ya, kita ambil kanan. Nah, itu. Nanti di depan kita akan jumpa lagi persimpangan pertigaan. Nah, kalau istilah orang di Jawa atau umumnya pertigaan katanya. Kalau di sini kita bilang simpang tiga. Nah, jadi itu perbedaan istilah. Kalau di Medan biasa dibilang simpang tiga, jarang dibilang pertigaan gitu. Kalau di Jawa itu simpang tiga itu dibilang pertigaan. Jadi nanti kita ketemu lagi dengan pertigaan ya. Di situ nanti kita ambil kiri. Nah, nanti kita lihat. Dan kembali sebagai informasi, kalau saya lihat ya daerah ini cukup makmur ini. Jadi penduduknya cukup sejahtera begitu kira-kira. Kalau untuk ukuran pedesaan ya cukup sejahtera. Nampak dari bangunan-bangunan ya. Ini di sebelah kiri kita ada sebuah masjid kecil. Ya, ini tanda ada kerukunan agama Musola Al Hidayah. Kalau mayoritas di sini itu beragama Kristen, itu mayoritas, tapi tidak masalah di sini soal agama. Seperti pernah saya informasi dalam video saya sebelumnya juga. Sini kerukunan beragama itu sangat bagus. Nah, jalannya mulus. Jadi jalan alternatif ini sangat recommended untuk dilewati kalau kita tidak ingin bermacet-macet di kota Kabanjahe. Dan lebih bagus lagi kalau dari arah Kabanjahe kita mau ke jalan alternatif menuju Medan melalui Langkat, Telagah, Binjai. Nah, itu lebih dekat lagi dari sini. Jalannya mulus ini kita lihat. Sampai di sini mulus ya. Dan itu tadi tidak begitu kurang lebar, pas-pasan untuk dua mobil berpapasan. Ini sebelah kiri kita ada rombongan orang sedang bekerja. Nampaknya memanen wortel.
di sini ada pertigaan. Ini kalau kita ke kanan kita ke Kabanjahe, kalau ke kiri ini kita ke Simpang 4. Jadi kalau kita mau ke Brastagi kita ambil kiri. Sampai di sini jalan tetap masih mulus, dan di kanan kiri kita perumahan penduduk ya. Jadi di sini di mana ladangnya, di situ dibikinnya rumahnya gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita melewati perkampungan ini. Nah, di sini ada jalan ke kiri. Ini kalau kita belok kiri, kita ke Desa Budaya Lingga, Desa Wisata Lingga. Ya, kiri. Kita lurus. Di speedometer menunjukkan suhu 22 derajat Celcius. Nah, jadi kalau di Dieng itu bisa katanya sampai 9-10, tentu jauh lebih dingin. Sini 22 derajat ini, sehingga air condition kita yang belum kita sesuaikan malah terasa panas. Jadi bagi para penonton, terutama yang tinggal dan belum mencoba jalan alternatif ini, kondisi jalan ini bisa jadi pertimbangan Anda untuk mencoba jalan alternatif ini. Apalagi sekarang ini kita lewat ini hari Senin. Hari Senin itu adalah Pekan Kabanjahe. Jadi pada saat Pekan Kabanjahe kadang-kadang untuk melewati Simpang Singa itu pun lama kita di situ, karena di situ ada persimpangan, ada pekan ya. Kalau kita melalui Kota Kabanjahe maksudnya. Nah, jadi bisa dicoba lewat jalan alternatif ini kalau Anda dari arah Tiga Binanga atau dari arah Kota Cane menuju Medan via Brastagi. Lebih bagus lagi jalan alternatif ini digunakan kalau Anda ingin via ke Medan via Langkat Binjai. Nanti akan kita lihat di mana persimpangannya. Ini kita masih lurus terus ini. Dan saya mohon maaf pada para pendengar kalau para penonton kalau sayup-sayup terdengar musik lagu ya. Ini kalau Anda nggak mengerti, kayak mohon maaf, ini lagu daerah Karo. Nah, ini yang sedang kita dengarkan suaranya ini adalah penyanyi yang sangat populer kalau di Tanah Karo, namanya Harto Tarigan.
Kenapa kami putar lagu daerah? Karena kalau kita putar lagu pop Indonesia atau lagu pop barat, itu kita bakal terkena hak cipta atau copyright. Jadi makanya kami memutar lagu daerah. Ini kita sedang melewati sebuah jembatan lalu tanjakan ya. Jalannya masih terus mulus, cuma menanjak sedikit. Nah, kita ini sudah mendekati daerah Simpang 4. Nah, Simpang 4 atau perempatan. Perempatan ini kalau kita ke lurus itu itulah melalui jalan alternatif ke Medan melalui Langkat Binjai. Nah, kalau kita belok kanan kita ke Brastagi. Kalau kita belok kiri kita bisa kembali ke Tiga Binanga melalui Perbesi. Nah, itu di sini itu. Nah, ada tanda tahun itu juga. Brastagi ke kanan, Tigentor ke Kutabu. Nah, kita pokoknya kalau kita lurus kita ke arah jalan alternatif ke Medan melalui Langkat Binjai. Ke kanan kita ke Brastagi. Nah, jadi kita ambil kanan ya, karena kita mau lewat Brastagi aja. Kemungkinan jalan ke Medan Brastagi ini kebetulan kemungkinan nggak macet. Nah, itu menurut ramalan kita karena ini hari Senin. Nah, ini sampai di sini, ini kalau lurus saja kita terus sampailah kita di Brastagi. Nah, nanti keluarnya kita di Brastagi itu namanya jalan udara namanya. Dari sini ke Brastagi itu tidak ada lagi putusnya pemukiman ya, terus ini pemukiman terus, nama kampungnya berubah-ubah tapi sebenarnya nyambung terus ini. Nah, ini nama kampungnya Ndokum Siroga. Nah, Ndokum Siroga nanti beberapa ratus meter mungkin namanya berubah lagi ya, gitu kira-kira. Kalau pemukiman ini di sini tidak putus-putusnya lagi pemukiman sampai Brastagi. Brastagi sendiri dari Simpang 4 ini tadi sekitar 15 km ya ke Brastagi, 15 km. Jalan dari Simpang 4 ke Brastagi boleh dikatakan lurus terus, cuma kondisi jalan banyak tempel-tempelan, tidak ada lubang tapi banyak tempelan-tempelan sehingga kadang-kadang kita harus menahan juga laju mobil kita
karena kita sayang dengan suspensi mobil kita. Kalau melewati jalur begini kita jalan kencang ya. Kita sekarang melewati desa Gajah. Jadi ada nama desa di sini, nama desanya Gajah. Jalannya rusak agak parah ini, berlubang ya, bopeng-bopeng. Di sini sering kita temui bangunan-bangunan besar. Maksud saya bukan bangunan besar mewah gitu, enggak. Semacam gudang besar. Itu adalah tempat untuk menyimpan sayur-sayuran gitu, mengolah sayur, misalnya membersihkan wortel atau mengopek kol sebelum dibawa dari sini ke tujuan. Ada yang ke Jawa misalnya, atau ke kota-kota lain di Sumatera gitu. Nah, di sini banyak bangun-bangun seperti itu. Sedang melintas di Simpang Guru Singa. Nah, ini ada sebelah kirinya ada bangunan sangat besar. Oh, gereja rupanya, gereja Philadelphia. Nah, kita sekarang melintas di desa Tangkulen. Nah, ini kita sudah dekat ke Bersagi nih. Desa Tangkulen ini juga ada sebuah jalan alternatif kalau kita mau mau ke Jahe. Di sini ada nanti jalan belok kanan. Desa Tangkulen.
Ini kita sebenarnya sudah sampai di Brastagi, tapi ini masih luar, katakanlah pinggiran kotanya. Nah, kita masuk inti kota Brastagi. Sini nanti ada pertigaan juga ya. Kalau kita ke kanan, kita balik ke Kabanjahe, sini Kalang atau ke Tiga Binanga. Nah, kalau mau ke Medan, kita ke kiri. Nah, ini kita sudah sampai di persimpangannya ini. Dan inilah inti kota Brastagi. Dengan landmarknya nanti di sana berupa Tugu Perjuangan. Nah, ini ada di depan kita juga ada Tugu Kol namanya. Tugu Kol. Ya, karena daerah ini memang banyak menghasilkan kol ya. Ini inti kota Brastagi ya. Di sini kalau hari Sabtu Minggu sudah dipastikan diuji kesabaran Anda untuk bermacet-macet ya, karena memang kota Brastagi ini salah satu destinasi wisata penduduk Medan sekitarnya. Medan yang panas ya, tentu memancing orang untuk mencari hawa sejuk ke arah Brastagi ini. Kita di inti kota Brastagi ini karena ini hari Senin ya, katakanlah tidak begitu macet walaupun tersendat juga. Kita lihat parkir kanan kiri penuh ini. Mungkin masih banyak wisatawan yang berwisata ke sini pada hari Sabtu Minggu kemarin. Hari ini baru pulang. Nah, hari Senin bagi orang yang tidak terikat dengan pekerjaan yang rutinitas pekerjaan yang berdisiplin ketat ya. Banyak juga orang sampai Senin Selasa di sini. Jadi saudara penonton sekalian, para penonton kami sekalian, sampai disinilah video ini ya, karena kita sudah sampai di inti kota Brastagi. Itu di depan kita sudah ada Tugu Perjuangan yang menjadi landmark kota Brastagi ya. Itu ada Tugu Perjuangan ya. Jadi sampai di sini video ini. Jangan lupa dukung terus channel kami, channel Perjuang Berengi, dengan subscribe, like, komen, dan di-share kepada teman-teman Anda. Kalau Anda merasa konten kami ini bermanfaat ya. Terima kasih atas dukungannya, dan sampai di sini, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Berjuah-juah, Horas.